Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Idris alaihi salam adalah salah satu nabi yang disebut dalam Al-Quran. Namanya disebutkan dalam beberapa ayat sebagai sosok yang memiliki ilmu tinggi, kesabaran luar biasa, dan kedekatan dengan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 56 sampai ayat 57, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Lantas, bagaimana kisah lengkap Nabi Idris alaihi salam? Mari kita simak dengan penuh perhatian. Nabi Idris alaihi salam lahir setelah Nabi Said alaihi salam, putra Nabi Adam alaihi salam. Dikisahkan bahwa Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam dan merupakan orang pertama yang diberi anugerah kenabian setelah Adam dan Said. Ia dilahirkan di tengah-tengah umat yang mulai terpengaruh dengan perbuatan buruk, namun tetap berada dalam ketakwaan kepada Allah. Sejak kecil, Nabi Idris alaihi salam dikenal sebagai sosok yang cerdas dan rajin belajar. Ia memiliki banyak ilmu, mulai dari ilmu langit hingga ilmu bumi. Dialah yang pertama kali mengenalkan tulisan kepada umat manusia. Sebelum Nabi Idris alaihi salam, manusia belum mengenal tulisan dan hanya berkomunikasi dengan lisan. Dialah orang pertama yang menulis dengan pena. Selain itu, Nabi Idris alaihi salam juga dikaruniai keahlian dalam berbagai bidang. Ia menguasai ilmu perbintangan, matematika, serta cara membuat pakaian dari kulit binatang dan kain tenun. Sebelumnya, manusia hanya mengenakan kulit binatang secara langsung tanpa diproses terlebih dahulu. Nabi Idris alaihi salam juga merupakan seorang pemimpin yang bijaksana. Ia mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kezaliman. Namun, banyak dari kaumnya yang mengangkang dan menolak ajaran beliau. Tidak hanya sebagai nabi, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai pejuang. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa beliau memimpin pasukan melawan kaum yang ingkar kepada Allah. Dengan keberaniannya, ia berhasil menegakkan keadilan dan menyingkirkan orang-orang zalim dari kaumnya. Nabi Idris alaihissalam adalah sosok yang sangat rajin beribadah. Ia selalu mengingat Allah dan menghabiskan waktu untuk berdoa serta berzikir. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa beliau tidak pernah melewatkan satu malam pun tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketaatannya, Allah memberikan karunia luar biasa kepada Nabi Idris alaihi salam. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa beliau memiliki kedekatan dengan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Suatu hari Nabi Idris alaihi salam meminta kepada malaikat Israel untuk menunjukkan bagaimana rasanya sakratul maut. Awalnya Israel enggan melakukannya, tetapi atas izin Allah permintaan itu dikabulkan. Saat nyawanya dicabut, Nabi Idris alaihissalam merasakan betapa pedihnya kematian. Namun setelah itu nyawanya dikembalikan oleh Allah. Kemudian Nabi Idris alaihissalam meminta untuk melihat surga dan neraka. Malaikat Israel membawanya ke neraka, di mana ia melihat berbagai sisa yang mengerikan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Setelah itu ia dibawa ke surga dan terpesona dengan keindahannya. Saat berada di surga, Nabi Idris alaihissalam mengajukan permohonan kepada Allah agar diizinkan tinggal di sana. Atas rahmat Allah, permohonan itu dikabulkan. Nabi Idris alaihissalam pun menjadi salah satunya manusia yang masuk surga tanpa mengalami kematian kedua. Itulah kisah Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang memiliki banyak ilmu, tekun beribadah, dan akhirnya diangkat ke tempat yang tinggi oleh Allah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kisah inspiratif Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang dikaruniai ilmu luas, ketakwaan yang mendalam, dan kedudukan mulia di sisi Allah.
Dari beliau kita belajar betapa pentingnya menuntut ilmu, bersabar dalam berdakwah, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Semua kisah Nabi Idris alaihissalam mengingatkan kita untuk meningkatkan ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat. Konsisten dalam beribadah meskipun banyak godaan, berani membela kebenaran seperti ketukunan, melawan kezoliman, berani membela kebenaran seperti keteguhannya melawan kezoliman. Mari kita teladani sifat-sifat mulia agar kelak meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, syahidin, syuhada, dan solehin. Mereka itulah teman yang baik. Quran Surah An-Nisa ayat 63. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.